Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Qanfidin azakumullah. Kita lanjutkan membaca qasidah Ha'iyah lil Imam Abi Bakar Ibnul Imam Abi Dawud As-Sijistani di sesi yang kelima. Bait nomor 22. Qala al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah, bait nomor 22 ya. Wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkara alal khawd wal mizan innaka tunsahu wa qul yukhrijullahu al-'azim bi fadlihi minan nari atsadan minal fahmi tutrahu alan nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahabbi hamilis sayli idh jaa yatfahu wa inna rasulallahi lil khalqi syafi'un wa qul fi 'adzabil qabri haqqun muwaddahu wala tukfirna. 22 sampai 25 ini menerangkan tentang iman kepada hari akhir. 22 sampai 25 ini menerangkan tentang iman kepada hari akhir. Salah satu dari rukun iman yang 6, iman bil yaumil akhir. Wala tunkiranna, dan jangan sekali-kali kamu mengingkari jahlan karena kejahilanmu, nakiran wa mungkaran, nakir dan mungkar. Dua malaikat kubur yang Allah tugasi untuk memberikan pertanyaan kepada setiap orang yang masuk ke alam kubur, mati dan masuk alam kubur. Maka dia akan dihadapkan kepada dua malaikat, mungkar dan nakir. Sebutan mungkar dan nakir itu ada di dalam riwayat At-Tirmidzi. Nama dua malaikat itu mungkar dan nakir. Dan beliau mengatakan jahlan, jangan sekali-kali dengan kejahilanmu kamu mengingkari mungkar dan nakir, karena tidak bermanfaat. Kejahilan seseorang sehingga mengingkari rukun iman itu tidak bermanfaat. Di dalam hadis
pertanyaan alam kubur, mungkar dan nakir itu di sana disebutkan, ya, ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kata Nabi SAW di sana, wa ammal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau orang munafik, fayaqul, maka dia akan menjawab, la adri, seakan dia mengingat sesuatu, kemudian dia mengatakan la adri, aku tidak tahu, dan tidak bermanfaat. Jawaban dia aku tidak tahu ini nggak bermanfaat, nggak mendapatkan toleransi dia, ya, dari diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya sebelum di alam akhiratnya. Maka ini di sini disebutkan oleh beliau jahlan, ya. Kemudian fitnah kubur itu disebutkan di dalam Al-Quran, juga disebutkan di dalam sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah firmankan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Surat apa itu? Ibrahim. Yuthabbitullah, Allah akan memberikan ketegaran alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bil qauli tsabit, dengan sebab ucapan la ilaha illallahnya, fil hayati dunya. Para ahli tafsir menafsirkan fil hayati dunya inda liqa'i malakil maut, ketika ketemu dengan malaikat maut di kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Nabi SAW sendiri dalam hadis Bara Ibn Azib menafsirkan ayat ini, wa fil akhirah, ini indalika, ya, al malakain, ya, yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi, ketika ketika orang itu berjumpa dengan dua malaikat yang bertanya kepada dia tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Itu fitnah kubur, namanya fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Sebutkan dalam surat Ibrahim, ya, Allah memberikan ketegaran kepada orang-orang beriman dengan kalimat ucapannya la ilaha illallah di kehidupan dunia dan ketika berjumpa dengan malaikat maut, dan di akhirat, yakni di alam kubur ketika berjumpa dengan mungkar dan nakir. Faedah dari la ilaha illallah, buah dari la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi SAW menasihatkan, ya, idza tasyahada ahadukum fi sholati falyata'awwadz billahi min arba'. Kalau salah seorang dari kalian tasyahud dalam salatnya, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Ya. Min fitnatil qabr, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa min adzabi jahannam. Dari pertanyaan alam kubur, dari azab kubur, dari cobaan dajjal, ujian dajjal, dan dari azab di neraka jahanam. Jadi kalau sebelum salam, sunahkan untuk membaca doa ini. Ya, fitnah kubur. Kemudian kata beliau, walal khawdha walal hawdha wal mizana. Dan jangan sekali-kali kamu mengingkari al-hawd, telaga.
telaga Nabi SAW di hari kiamat nanti. Ada telaga Nabi SAW. Ini juga disebutkan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Antum semua hafal, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Dalam Sahih Muslim, ya, Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu itu sedang duduk berada di sisi para sahabatnya. Kemudian beliau bertanya, atadruna mal kautsar? Beliau bacakan, saya mendapatkan wahyu surat Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar. Tadruna mal kautsar? Kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Ya nahrun fil jannah. Ya. Al-Kautsar itu adalah telaga, ya, di surga. Dalam riwayat, ya, nahrun bi yaumil qiyamah, telaga di hari kiamat. Ya. Man yashrabu minha syarbatan lam yadhma abadan. Siapa yang minum satu teguk darinya maka tidak akan kehausan selama dia menjalani, ya, kejadian-kejadian di mahsyar sampai masuk surga. Ya. Dan ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi SAW ini. Dia datang mau minum dari telaga Nabi, diusir oleh malaikat. Nabi SAW mengatakan kepada malaikat, ummati ummati, itu adalah umatku, itu umatku. Kalau orang yuqallahu, dikatakan kepada Nabi SAW, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, kamu tidak tahu, ya, apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Ada orang-orang yang yudhadauna anil haud, yang terusir dari telaga Nabi SAW. Ya, mereka adalah orang-orang yang murtad dari Islam. Orang-orang yang murtad dari Islam. Wal mizan walal haudha wal mizana, dan jangan sekali-kali kamu mengingkari al mizan, timbangan untuk menimbang amal perbuatan manusia di hari kiamat, ya, membuktikan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalilnya ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, timbangan amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Juga di dalam hadis, ya, fadilah la ilaha illallah. Lau anna samawati wal ardh, hadis Abdullah bin Amr riwayat Imam Ahmad. Hadis yang sahih tentang pesan Nabi Nuh. Keutamaan la ilaha illallah ada juga dalam riwayat Al-Hakim dari hadisnya Abu Sa'id, tetapi sanadnya dhaif. Kisah Nabi Musa. Lau anna samawati sab' wal aradina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ma'at bihinna la ilaha illallah. Kalau seandainya langit, bumi dan isinya itu diletakkan di salah satu neraca timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di neraca yang lain dalam timbangan itu, ma'alat bihinna la ilaha illallah, maka neraca yang ada kalimat la ilaha illallahnya akan lebih berat. Ya. Adapun orang-orang kafir, maka tidak ditimbang amal-amalnya. Orang-orang kafir amalnya nggak ditimbang. Amalnya diperlihatkan kepada mereka, faja'alnahu haba'an mantsura. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dihancurkan, ya, menjadi debu yang berterbangan, tidak ditimbang. Ya, oleh karena dalam surat Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati
wazna. Ya, orang-orang kafir maka tidak akan dipancangkan timbangan untuk mereka, timbangan amal di hari kiamat nanti tidak ada. Orang-orang kafir nggak dapat timbangan, penimbangan amal. Amalnya diperlihatkan kepada dia saat itu ketika dibangkitkan, ya. Kemudian Allah jadikan qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Jadikan debu yang berterbangan, tidak tersisa sedikit pun. Ya. Tapi yang ditimbang adalah amalannya orang-orang beriman. Amalannya orang-orang beriman. Innaka tunsahu, sesungguhnya kamu telah diberi nasihat. Sesungguhnya kamu telah diberi nasihat. Ya. Apa kaitannya ini innaka tunsahu? Illah daripada jahlan tadi. Ya, jangan kamu mengingkari mungkar nakir, telaga nabi, penimbangan amal jahlan dengan kejahilanmu. Kenapa? Innaka tunsahu, kamu sudah diberitahu. Nabi SAW sudah diutus, Al-Quran sudah diturunkan, ya, dibacakan sudah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW sudah dibacakan di mimbar-mimbar Jumat, ya, di kitab-kitab para ulama, di majalah-majalah, di buletin-buletin, di radio-radio, televisi-televisi dakwah, di pengajian-pengajian sudah dibacakan semua sudah, ya. Sehingga kalau kamu dengan kejahilanmu mengingkari, ya, pokok-pokok agama, rukun Islam, maka tidak diterima kejahilan itu. Ya, tidak diterima kejahilan itu. Ya. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adhallu sabila. Surat Al-Furqan. Apa kamu mengira bahwa kebanyakan orang-orang kafir itu memahami? Tidak. Ya, bahkan mereka lebih sesat dari, ya, hewan ternak. Toh demikian lebih sesat dari hewan ternak, jahil artinya, ya, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi toleransi. Ya. Innaka tunsahu qamat alaikumul hujjah. Ya. Hujjah telah disampaikan kepada kalian. Ya. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun ba'dar rasul. Para rasul diutus, ya, memberi berita gembira dan memberikan peringatan, berita gembira berupa surga dan peringatan berupa azab neraka. Ya. Sehingga alasan sudah terputus, alasan ketidaktahuan itu sudah tidak diterima lagi. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah. Manusia tidak lagi memiliki hujjah, alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia datang di hadapan Allah mengatakan, aku enggak tahu ya Allah. Saya enggak tahu ya Allah. Kalau itu kekufuran, kesyirikan, ya, saya enggak tahu. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya jangan sampai kalian nanti datang ke hadapanku di hari kiamat kemudian mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, kami tidak tahu perkara ini, tidak diterima. Ya, surat Al-A'raf itu, ya kan? Wa taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau dia beralasan dengan taklid, kami hanya ikut-ikutan. Ya, orang tua kami yang lebih dulu mereka berbuat kekufuran ini, kami hanya ikut-ikutan saja, taklid saja, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Innaka tunsahu. Ya. Ini memberi pelajaran kepada kita supaya kita ini semakin rajin, ya, mempelajari agama ini, terutama pokok-pokok ajaran agamanya. Ya. Supaya bermujahadah dalam mempelajari agama ini. Ya. Ini kewajiban pertama. Ya.
Yang bait 23, wa qul yukhrijullahul azimu bi fadlihi. Dan katakanlah, yukhrijullahul azimu bi fadlihi, Allah akan membebaskan al-azim, Allah al-azim, nama Allah al-azim. Ya. Allah yang maha agung, yukhriju akan membebaskan bi fadlihi, dengan kemurahannya, dengan kemahamurahannya, minanar, membebaskan dari neraka, atsadan, ya, segolongan orang, minal faham, dari neraka jahanam. Ketika mereka sudah menjadi faham, sudah menjadi arang, mereka di neraka jahanam sudah menjadi arang, ya, tutrahu, kemudian jasad-jasad orang-orang yang sudah menjadi arang, yang telah Allah bebaskan dari neraka itu dengan kemurahannya, tutrahu, dilemparkan, ala nahri, ke sungai, fil firdausi, ya, ay fi babil firdaus, di depan pintu surga, tahya bimaihi, ya, lalu jasad-jasad itu akan hidup kembali, bimaihi, dengan sebab air sungai tersebut, ya. Nama sungainya dalam Sahih Bukhari disebut Nahrul Hayat, ya, Nahrul Hayat, ya, sungai kehidupan. Kahabbi hamilis sail, hamil fa'il bimakna maf'ul, ay kahabbin mahmulun bisail, ya, seperti bebijian yang diangkut, dibawa oleh sail, oleh banjir, ya. Idja ayat fahu, ya, ketika dia datang, yatfahu, terlempar ke pinggiran itu, ya, apa namanya, bebijian dibawa banjir sampai ke pinggiran, kemudian tumbuh menjadi tunas-tunas yang baru. Diperumpamakan seperti itu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang muslim, para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang muslim, yang namanya dosa besar itu bukan kesyirikan, bukan kekufuran, bukan pembatal Islam, bukan, ya, para pelaku dosa besar di kalangan orang-orang muslim yang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diputuskan untuk masuk ke dalam neraka. Karena Allah itu yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni para pelaku dosa besar yang tidak mencapai level kesyirikan itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Sehingga orang yang mati membawa dosa besar belum bertobat darinya, mereka dikatakan tahtal masyiah. Mereka itu nasibnya, ya, bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk memasukkan mereka ke surga, mereka masuk surga. Kalau Allah menghendaki untuk memasukkan mereka ke dalam neraka, mereka masuk neraka. Pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang muslim yang masuk neraka, maka mereka itu sampai pun sudah menjadi arang di dalam neraka jahanam, kal faham, menjadi arang, dan sudah mati. Mereka masuk neraka jahanam, diazab, dan mereka mati jadi arang. Kalau orang kafir di dalam neraka nggak mati, ya, mereka diazab di dalamnya ahqaban, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghaira, ya. Kalau orang kafir itu di dalam neraka, nasallallahu alaihi wasallam, ya, nggak mati, ya, nggak mati, diazab sampai mateng, diperbarui lagi kulitnya, diazab lagi sampai mateng, diperbarui lagi kulitnya, ya. Mereka ahqaban, hekban, mereka bertahun-tahun di situ lamanya, nggak mati. Tapi kalau orang muslim, orang beriman yang Allah putuskan masuk neraka sebab dosa-dosanya yang belum bertobat darinya, dari dosa besar yang tidak mencapai level kesyirikan dan kekufuran, maka mati dalam neraka, mati dan terbakar jadi arang. Mereka akan dibebaskan oleh Allah SWT karena mereka muslim, masih memiliki tauhid,
Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Muslim akan masuk surga. Mereka dibebaskan dari neraka, arang dalam wujud arang, dan dimandikan di Nahrul Hayat, di sungai kehidupan, indababi al-jannah, di depan pintu surga. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, dan mereka dikenal dengan sebutan apa? Jahannamiyin, ya, lulusan neraka jahanam, ya, jahannamiyin, ya, yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sedangkan akidah Khawarij dan Mu'tazilah, akidahnya orang-orang radikal, maka mereka berkeyakinan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka jahanam, tidak akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ya. Dan itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 25, wa inna Rasulallahi, dan sesungguhnya Rasulullah lil khalqi syafi'un, adalah pemberi syafaat bagi al-khalq, ya, bagi orang-orang beriman. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah pemberi syafaat bagi orang-orang beriman, baik di mahsyar ataupun sesudahnya, baik di mahsyar ataupun sesudahnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengimani adanya syafaat, ya, mengimani adanya syafaat, ya. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan bahwa syafaat beliau, ya, adatuha li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku itu aku persiapkan untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku di hari kiamat nanti. Ya. Wahyana ilatun, ya, dalam hadis yang lain, likulli nabiyyin inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sungguhnya setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Ya. Wa in ikhtabatu, dan aku menyimpan, ya, doaku syafaatan, sebagai syafaat, ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wahyana ilatun, insyaallah akan diraih, insyaallah, ya, liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, bagi umatku yang mati tidak membawa dosa kesyirikan. Oleh karenanya Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah, wahai Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti? Qala as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang syafaat, dan disebutkan syaratnya, ya, disebutkan syaratnya. Syarat yang pertama tauhid, jelas, ya. Syarat pertama untuk mendapatkan syafaat itu, yang mendapatkan syafaat itu ahli tauhid, sesuai ayat maupun hadis. Wala yashfa'una illa liman irtadha, mereka tidak akan memberi syafaat kecuali siapa yang Allah ridhoi. Wala yardha min ibadil kufra, dan Allah tidak ridho kekafiran dari hambanya. Maka syarat pertama, syarat utama tauhid. Sehingga kalau dia melakukan kesyirikan, dia nggak akan dapat. Sebagaimana tadi sabda Nabi, ya, liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Yang akan dapat itu insyaallah siapa yang mati dari umatku tidak membawa dosa kesyirikan. Ya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan,
Wala yamlikul ladzina yad'una min duni syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang musyrik mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, tetapi yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat itu man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Yang bersyahadat la ilaha illallah dengan benar dan mengilmui syahadatnya. Mengilmui syahadatnya. Ya, ini syarat utama untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, bertauhid. Ya, kemudian yang memberi syafaat ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti illa biiznih, kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki syafaatul uzma sebagaimana Allah beritahukan kepada kita dalam surat Al-Isra dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tafsir maqam mahmud. Ya, Allah akan memberikan kepadamu atau akan mengangkat kamu wahai Nabi SAW pada kedudukan yang terpuji. Apa kedudukan yang terpuji yang Allah janjikan kepada beliau? Syafaatul uzma. Orang-orang beriman datang kepada Nabi Adam minta disyafaati supaya segera diselesaikan urusan mereka di mahsyar. Mendatangi Adam menolak. Mendatangi Nabi Nuh menolak. Mendatangi Nabi Ibrahim menolak. Mendatangi Musa, Nabi Musa menolak. Mendatangi Nabi Isa menolak. Dan Nabi Isa menunjukkan ya kepada Adam, ya walakin ti ya Muhammadan ya abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi Isa, kalian datangi Muhammad, dia itu hamba Allah yang telah diampuni segala dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka mereka datang kepada Nabi mengatakan analaha. Ya. Lalu Nabi SAW yadhhab tahtal arsy fayasjudu. Nabi pergi ke bawah arsy hingga sana Allah sujud. Fayahmadullah ta'ala bimahamidi. Nabi sujud dan memuji-muji Allah. Hanya Allah yang tahu berapa lama. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dikatakan kepada Nabi, "Kum ya Muhammad irfa' ra'sak, qul yusma' asaltu tawashfa'tu syaffa." Muhammad, bangun dari sujudmu, angkat kepalamu, silakan kamu meminta akan dikabulkan, kamu bicara akan didengarkan, kamu beri syafaat maka akan disetujui. Jadi Nabi tidak serta-merta langsung memberi syafaat, menunggu perintah dari Allah, menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta syafaat kepada beliau setelah beliau wafat, orang-orang yang masih hidup di alam duniawi minta syafaat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, maka itu syirik akbar. Dalam surat Fatir Allah firman, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa yunabbi'uka mithlu khabir." Kalau kalian berdoa kepada orang-orang saleh yang telah wafat itu, ya, minta kepada orang saleh yang telah wafat itu ampunan, rezeki dan sebagainya, ataupun minta mereka menjadi pemberi syafaat dengan mengatakan isfa'lana, ya, isfa'li indallah, syafaatilah aku kepada Allah dan sebagainya, ya, salillah lana, mintakan kepada Allah untuk kami, ud'ullah lana, doakan kepada Allah untuk kami. Ya, kalau kalian berdoa minta kepada orang saleh yang telah wafat itu, la yasma'u du'akum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Wasami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka dengar, mereka tidak akan mengabulkan doa kalian. Yaumal qiyamah yakfuruna bi syirkikum, hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Disebut syirik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesyirikan. Ya, jadi kita mengimani adanya syafaat, tidak seperti Al-Khawarij
yang mengingkari adanya syafaat ya di hari kiamat. Tidak pula seperti orang-orang sufi, orang-orang musyrik yang mereka berlebihan dalam menetapkan syafaat ya, sampai kepada level ya minta syafaat kepada orang-orang saleh yang telah wafat ya, minta syafaat kepada malaikat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru walul untha tilka idzan qismatun dhiza. Lat, Uzza, Manat. Orang-orang musyrik mengatakan tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Itu nama-nama malaikat, syafaat mereka mustajabah. Mereka biasa minta syafaat. Ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ya, surat Yunus. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tentu saja tidak memberi manfaat kepada mereka, tidak pula memadharati mereka kalau mereka enggak beribadah kepada selain Allah. Alasan mereka apa? Yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Itu sembahan-sembahan kami selain Allah itu adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah, menyampaikan hajat dan doa kami kepada Allah SWT. Maka itu berlebihan dalam menetapkan syafaat ya, atau orang-orang musyrik diikuti oleh orang-orang sufi ya, orang-orang Syiah dan sebagainya. Dan disebut istighatsah bil amwat, istighatsah kepada orang yang telah mati, itu namanya ya, bukan tawassul, bukan tawassul. Wa qul fi adzabil qabri haqqun muwaddahu, dan katakanlah azab kubur itu hak, benar adanya, muwaddahu, dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi telah dijelaskan azab kubur ya. Di surat Sajdah ya, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun wa la nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un ya. Wa la nudhiqannahum 'adzabil adna duna 'adzabil akbar, akan kami timpakan kepada mereka azab kubur sebelum mereka ketemu dengan azab yang lebih berat di neraka ya. Jadi surat As-Sajdah sudah mengkhabarkan alanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Ada azab adna, azab kubur, dunal adzabil akbar, sebelum azab yang lebih besar, yaitu di neraka jahanam. Itu azab kubur ya. Nabi SAW mengajarkan kita kalau tasyahud dalam salat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Orang-orang Mu'tazilah ya, mereka mengingkari fitnah kubur, padahal Nabi sudah mengatakan innakum tuftanuna fi kuburikum, kalian akan diberi pertanyaan di alam kubur kalian ya. Mereka mengingkari al-mizan ya, penimbangan amal ya. Mereka juga mengingkari azab kubur. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ubadah, man syahida an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa anna muhammadar rasulullah, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wan nar haq wal jannata haq adkhalahu Allahu jannah al makana minal amal. Dalam hadis Ubadah riwayat Bukhari Muslim, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah dan bersaksi bahwa Isa itu hamba Allah dan rasulnya ya, kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah, dan bersaksi neraka itu benar adanya, surga benar adanya, maka Allah akan masukkan dia surga ala makana minal amal ya, sesuai dengan amal yang dia kerjakan dulu di dunia. Kemudian yang berikutnya bait nomor 26, wala tukfiran ahlas salati wa in asaw fakulluhum ya'si wa dhul arsy yasfahu wala ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu.
la'uban bidinihi ala innamal murji'u bid-din yamzahu wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiyyi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu. Ya. Wala tukfiran, dan jangan kamu mengkafirkan. Hanya orang Islam itu salat. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa muslim. Ya. Dan Nabi SAW, siapa yang salat dengan salat kita, menghadap kiblat kita dan memakan sembelian kurban kita, maka dia muslim. Maka mereka disebut ahlus salah. Dalam hadis Abu Hurairah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min athal wudu. Hari kiamat nanti umatku dikenali dengan belang-belang di wajahnya, di kepalanya, di tangan dan kakinya, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Dalam hadis Abdullah bin Amr, ya, khams salawat man hafadha alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh alaihinna lam takun lahu nur, lam yakun lahu nur wala burhan wala najat yaumal qiyamah, yusharu ma Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Abdullah bin Ubay bin Khalaf. Salat 5 kali sehari semalam, salat wajib. Siapa yang senantiasa mengerjakannya, maka akan menjadi cahaya bagi dia di akhirat nanti, menjadi bukti keimanan dan keselamatan dia di hari kiamat nanti. Dan siapa yang tidak mengerjakannya, tidak menjaganya, maka dia tidak akan memiliki cahaya di hari kiamat nanti, tidak akan memiliki bukti burhan keimanan, bukti keimanannya tidak akan punya, ya, dan tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Karena yusyar, dan dia akan dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar bersama siapa? Bersama Fir'aun, Harun, bersama Fir'aun, Haman, Qarun, ya, dan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya ciri khas orang Islam itu salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman taraka faqad kafar. Beda kita dengan mereka itu salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Bainar rajuli wal kufri awis syirki tarkus salah. Beda antara orang Islam dengan orang kafir atau orang musyrik, salat. Ya, meninggalkan salat. Yang meninggalkan salat kafir, musyrik. Ya, Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, beliau mengatakan dalam Sunan At-Tirmidzi, kanu la yarawna syai'am min al-a'mali tarku kufrun ghairu salah. Para salaf dulu, para sahabat, ya, berpendapat tidak ada amalan yang apabila ditinggalkan maka kafir kecuali salat. Ya, oleh karenanya orang Islam disebut ahlus salah, disebut ahlul qiblah, ya, disebut ahlus salat, disebut ahlul qiblah. Ya, jangan kamu kafirkan orang Islam ahlus salat, ahlul qiblah, wa in asaw, meskipun mereka itu berbuat maksiat. Ya, ini maksiat duna syirki wal kufur. Maksiat-maksiat yang tidak mencapai level kekafiran dan kesyirikan, tidak mencapai level pembatal keislamannya, jangan kamu kafirkan. Ya. Kenapa? Fakulluhum ya'si. Ya. Setiap orang itu berbuat maksiat, ya kan? Kecuali yang maksum. Ya, kecuali man asamahullah, kecuali yang maksum. Ya. Kutiba ala ibni Adam hadduhu minaz zina. Yakni minadz-dzam, ya, telah dicatat bagi setiap anak cucu Adam, ya, jatah dari dosanya. Setiap orang berbuat maksiat. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in tawabun. Setiap anak Adam itu berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa itu yang bertaubat. Ya, kalau berbuat maksiat dikafirkan, maka nggak ada orang Islam, nggak ada orang Islam, karena setiap orang Islam itu berbuat
maksiat, minimalnya terhadap dirinya sendiri, bermaksiat terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya ketika turun surat Al-An'am ayat ya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, mereka lah yang mendapatkan jaminan keselamatan dan hidayah. Para sahabat datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, ini ayat berat banget ya Rasul, ayuna lam yuzlim nafsahu, adakah di antara kita yang tidak berbuat zalim kepada dirinya sendiri, tidak berbuat maksiat terhadap dirinya sendiri? Adakah? Enggak ada. Ya, maka Nabi mengatakan apa? Inna ulaisa kama tadunnun, enggak seperti yang kalian tafsirkan. Ya, innama huwa asyirik, yang dimaksud kezaliman di situ adalah syirik. Alam tasma'u qala Abdus Saleh, kalian sudah dengar kan perkataan Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang sangat besar, kezaliman paling besar. Di makna ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, itulah yang mendapatkan jaminan keselamatan dan hidayah. Ya, di sisi lain menunjukkan bahwa yang namanya orang Islam nggak ada yang terbebas dari berbuat maksiat. Nah, kalau setiap berbuat maksiat dikafirkan, nggak ada orang Islam, bahkan dirinya yang mengkafirkan juga akan mengkafirkan dirinya sendiri. Ya, satu kali ada dua orang ya berpemikiran takfiri seperti itu, ya, mengkafirkan orang Islam sebab dosa besar, sebab maksiat, sedang tawaf. Dua orang sedang tawaf. Salah satunya ngomong kepada temannya, ya, kullu haula'in nas ya la yadkhulunal jannah ila anna wa anta. Semua orang yang tawaf di sini nih, gak ada satupun yang masuk surga kecuali aku dan kamu. Temannya bilang, "Na'am." Benar. Kokoh dia, ya kan? Benar. Semuanya kafir. Ya, semuanya kafir. Hanya dia berdua yang enggak. Ya. Maka satunya langsung sadar. Ya, satunya langsung sadar. Ya. Al jannah ardhus samawati wal ard. La yadkhulunaha illa an wa ant. Surga yang seluas langit dan bumi itu enggak ada yang memasuki dia kecuali aku dan kamu. Karena dia bilang, kalau gitu sudah kamu aja, ambil kamu sendiri. Tobat dia, ya, bertobat dari pemikiran mengkafirkan orang Islam sebab orang Islam itu melakukan dosa besar. Nah, sekarang masih ada ya, ya, itu yang nggak baiat sama gurunya dikafirkan, yang nggak ikut jamaahnya kelompoknya dikafirkan. Itu namanya mengkafirkan orang Islam dengan sebab apa? Dosa besar. Dengan sebab dosa besar. Ya, bahkan bukan dosa, emang baiat kepada gurunya kalau nggak baiat dosa besar apa? Ya, nggak baiat sama gurunya dia dosa besar? Enggak kan? Enggak. Ya, justru gurunya itu yang bikin dosa besar. Ya, bikin bid'ah baiat. Ya, itu dosa besar. Bid'ah baiat, membaiat orang Islam, baiat orang Islam, guru spiritual membaiat orang Islam, yang nggak baiat sama dia, nggak ikut kelompok dia kafir. Ya, ini mengkafirkan bukan dengan sebab dosa besar. Bukan dengan itu ciri-ciri takfiri. Ya, mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar. Ya, kalau seperti itu konsekuensinya nggak ada orang Islam, karena setiap orang itu berbuat apa? Berbuat maksiat. Kulluhum ya'si. Ya, kewajiban orang yang berbuat maksiat bertaubat. Qul ya ibadi wadul arsy yasfahu. Dan Allah Maha pemilik arsy, singgasana. Ini arsy ini adalah makhluk yang tertinggi, makhluk Allah yang tertinggi. Ya, arsy memiliki tiang-tiang, memiliki qawaim, memiliki tiang-tiang arsy ini, dan memiliki pemikul, hamalatul arsy, para malaikat, ya, para pemikul apa? Arsy, pemikul singgasana Allah. Arsy itu kalau terjemahan kita sarirul malik, singgasana. Ya, singgasana raja. Wadul arsy yasfahu. Ya, makanya Sulaiman kan tanya sama siapa? Ratu Saba, ya kan? Ketika datang ke kerajaannya Sulaiman, ditanya, "Aha kata arsy?" Ya, apakah singgasana kamu seperti ini? Ya. Ya, bingung kan dia kan? Kana sepertinya iya.
Ya, sepertinya iya. Jadi disebut ars, singgasana raja secara bahasa. Ya, wadul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha pemilik singgasana yang agung. Yasfahu, itu Maha pengampun. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang mereka berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, bertobatlah karena Allah itu mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Ya. Wala ta'taqid ra'yal khawariji, dan jangan kamu memeluk keyakinan orang-orang khawarij. Disebut ra'yu. Ra'yu itu bid'ah. Ya, jangan kamu memeluk keyakinan bid'ahnya orang-orang khawarij. Khawarij itu jamak dari khariji. Khawarij itu jamak dari khariji. Ya. Orang yang keluar, bukan keluar ke masjid-masjid itu, bukan ya. Ya. Mereka disebut khawarij, orang-orang yang keluar karena sebab dua hal. Ya, karena sebab dua hal. Yang pertama disebut khawarij karena mereka itu keluar dari ketaatan kepada waliul amr yang syar'i. Keluar dari ketaatan waliul amr yang syar'i, yang saat itu pertama kali mereka muncul, keluar dari ketaatan dan baiatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah yang syar'i. Ya, bukan waliul amr yang tauhid, yang enggak syar'i, bukan pula khalifah yang ya palsu, ya khalifah-khalifahan, ya bikin kelompok sendiri, proklamasi, memproklamirkan diri sebagai khalifah kaum muslimin, yang enggak bergabung di sini maka kafir. Nah, itu khawarij namanya. Ya. Ini yang pertama. Jadi disebut khawarij karena mereka pertama kali muncul, mereka itu keluar dari ketaatan dan baiat Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Maka setiap orang ataupun kelompok, komunitas yang mencabut dan keluar dari ketaatan dan baiat waliul amr yang syar'i, yang memberjalankan syariat Islam, itu namanya waliul amr yang syar'i. Ya, maka disebut khawarij. Melakukan pemberontakan atau tidak, angkat senjata atau tidak, kalau dia keluar dari ketaatan dan baiat dari waliul amr syar'i, maka disebut khawarij. Ya, Nabi SAW ketika haji wada berkhutbah, ya, di antara isi khutbah beliau, ya, isma'u wa ati'u, ya, wa in ta'amara alaikum abdun, ya, kalian taatilah para pemimpin kalian walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu budak, walaupun yang pemimpin kalian itu budak. Ma yakudukum bi kitabillah, dalam sahih Muslim hadis itu Nabi ngasih syarat, ya, kalian taati pemimpin-pemimpin kalian selama mereka memberjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebut waliul amr syar'i. Dalam surat An-Nisa, ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu yudhillahum dhalalan ba'ida. 3 ayat. Ayat pertama menjelaskan siapa itu waliul amr. Mereka adalah yang menjalankan amanah dan menerapkan hukum yang adil, yaitu hukum syariah tadi. Ya, ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, kewajiban rakyat apabila penguasanya itu waliul amr yang syar'i, ulil amri minkum, yang memberjalankan, menerapkan hukum syariat, kewajiban rakyatnya adalah taat.
Kemudian ayat yang ketiga adalah pemerintahan, penguasa, pemimpin yang tidak menjalankan syariat Islam. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayatahakamu ila taghut. Mereka ingin mencari keadilan hukum kepada taghut. Disebut taghut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak menerapkan hukum syariat. Ya. Yang keluar dari ketaatan kepada waliul amr yang syar'i, maka itu disebut khawarij. Ya. Yang kedua, alasan mereka disebut khawarij karena mereka keluar dari ijma'nya ulama Islam. Mereka keluar dari ijma'nya ulama Islam, maka disebut khawarij. Ulama Islam ijma', ya, bahwasannya orang Islam melakukan dosa besar tidak kafir. Orang Islam ijma' bahwasannya pelaku dosa besar nanti akan mendapatkan syafaat, akan dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama Islam ijma' kewajiban taat kepada pemimpin yang syar'i. Orang khawarij ini keluar dari ijma'nya para ulama. Ya, dia tinggalkan ijma'nya para ulama. Ya, modalnya apa? Ra'yul khawariji, ra'yu. Modalnya ra'yu. Ya, bid'ah dia. Modalnya bid'ah dia. Ya. Innahu maqali man yahwahu yurdi wa yafdahu. Sesungguhnya pemikiran atau bid'ah khawarij itu liman yahwahu, bagi siapa yang bernafsu ingin memeluk bid'ah khawarij, yurdi wa yafdahu, akan menjerumuskan dia kepada, ya, kepada keburukan, wa yafdahu, dan akan mempermalukan dia. Oleh Nabi SAW dikatakan orang-orang khawarij itu kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar sampai 3 kali. Ya, mereka itu anjing-anjing neraka. Mereka itu anjing-anjing neraka. Syarqatlah tahta adimis sama. Ya, mereka-mereka yang mati membawa pemikiran khawarij diperangi oleh waliul amr yang syar'i. Oleh Nabi SAW disebut apa? Syarqatlah tahta adimis sama. Ya, seburuk-buruk bangkai di kolong langit, seburuk-buruk bangkai di dunia ini mereka. Ya, disebut anjing neraka. Ya. Dan beliau katakan liman yahwa. Begitulah bid'ah. Bid'ah khawarij, bid'ah mu'tazilah, bid'ah murji'ah, bid'ah jahmiyah, itu orang memeluknya itu karena hawa nafsu. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah, yatajara bihimul ahwa kama yatajara bihimul kalab bisahibihi. Ya, bid'ah-bid'ah yang bersumber dari hawa nafsu itu, yang berangkat dari hawa nafsu itu, memuaskan seleranya itu, ya, merambat dalam tubuh mereka, dalam agama mereka, layaknya penyakit anjing gila yang merambat dalam tubuh mereka. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Wala taku murjiyan la'uban bidinihi, dan jangan kamu menjadi seorang murjiah la'uban bidinihi, yang mempermainkan agamanya. Ala innamal murji'u bidini yamzahu. Ketahuilah, orang murjiah itu, ya, dia mempermainkan agamanya, tidak lain terhadap agamanya, yamzahu, ya, bermain-main. Ketika muncul orang khawarij yang radikal, ya, maka kemudian muncul rivalnya, antitesisnya, yang disebut dengan orang murjiah. Yang disebut dengan orang murjiah. Ya, orang khawarij berpendapat yang melakukan maksiat meninggalkan amal, berarti melakukan maksiat meninggalkan amal soleh, kafir dia. Maksiat apapun, sekecil apapun, bahkan yang bukan maksiat saja dikafirkan kalau nggak sesuai dengan kelompoknya. Orang khawarij, ya, maka muncul antitesisnya, ya, yang mengatakan orang sudah bersyahadat la ilaha illallah, ya, dia meninggalkan amal, nggak beramal sama sekali, dia melakukan maksiat sekalipun, bahkan melakukan kekufuran, kesyirikan sekalipun, maka dia tetap muslim, mukmin, ya, wali min auliyaillah, masuk surga dia. Orang murjiah, ya, murjiah yang paling ekstrim, murjiah yang paling akut. Karena iman menurut mereka hanya percaya dalam hati saja. Ya, yang penting sudah percaya dalam hati,
Ya, kemudian sebagian mereka mengatakan bersyahadat, tambahin bersyahadat. Jangan iman dalam hati saja, tambahin bersyahadat, mengucapkan syahadat. Apapun yang dilakukannya dari maksiat, dosa besar, bahkan kekufuran, kesyirikan, pembatal keislaman, tetap muslim mukmin. Tetap muslim mukmin. Ini murji'ah akhud, ya, murji'ah mutakalimin. Ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Imam Ahmad dan yang lainnya dari para ulama salaf mengkafirkan murji'ah yang seperti ini. Ya, mengkafirkan murji'ah yang seperti ini. Ya. Murji'ah berpecah belah. Ya, ada murji'ah yang ringan, yang mereka mengatakan iman itu keyakinan dan ucapan, percaya, kepercayaan dalam hati dan ucapan syahadat, tapi amal bukan termasuk iman. Hanya saja manusia tetap wajib beramal, tapi amal bukan termasuk iman. Artinya kalau dia nggak beramal soleh, amalnya maksiat saja, ya, yang penting sudah yakin, sudah bersyahadat, selamat dia. Ya, amal hanya penyempurna saja. Amal hanya apa? Penyempurna saja. Dan ini menyelisih para ulama salaf. Coba perhatikan. Syakik bin Abdullah tadi mengatakan apa? Kanu la yarawna syai'an minal a'mali tarku kufrun wa salah. Seluruh sahabat Nabi, mereka berpendapat enggak ada amal yang apabila ditinggalkan maka kafir kecuali salat. Berarti ada amal kalau ditinggalkan kafir. Ada amal kalau ditinggalkan maka kafir. Orang Murji'ah menolak ini. Ya, karena amal itu penyempurna saja. Ditinggalkan tidak apa-apa. Semua amal ditinggalkan tidak apa-apa. Mau bermaksiat, mau ya melakukan dosa besar, bahkan tadi yang ekstrim sampai mengatakan apa? Kamu melakukan kekufuran, kesyirikan, bebas. Ya, kamu masih mukmin, muslim, masuk surga kamu, dijamin surga kamu. Antitesis dari Khawarij tadi. Ya, rival dari Khawarij tadi. Ya. Oleh karenanya beliau katakan Murji'ah itu mempermainkan agamanya. Mempermainkan agamanya. Ya, agamanya dipakai mainan. Kalau orang Khawarij, orang-orang radikal, oleh Nabi SAW dikatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Konsekuensi buruknya orang Khawarij itu mereka membunuhi orang-orang Islam, dan mereka membiarkan hidup para penyembah berhala. Coba lihat para pemeluk pemikiran Khawarij yang melakukan bom-bom bunuh diri di fasilitas-fasilitas umum kaum muslimin. Coba perhatikan, yang jadi korban siapa? Kaum muslimin. Yang jadi korban kaum muslimin. Ya, tidak pernah merasa berdosa. Mereka tidak pernah merasa berdosa melakukan itu. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sendiri bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu oleh Nabi SAW diancam neraka. Diancam neraka. Ada sahabat yang sangat hebat dalam pertempuran. Ya, selesai perang diketemukan sahabat itu telah wafat. Ya, di sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan dia mati tertikam pedang. Para sahabat mengatakan, "Ya fulan syahid, fulan syahid." Si fulan itu sahabat itu syahid, fulan itu syahid. Nabi mengatakan huwa finnar. Dia di neraka. Para sahabat mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Nabi mengatakan fulan huwa finnar, dia di neraka. Maka kemudian ada yang datang bersaksi kepada Nabi. Dia melihat sahabat tadi itu yang hebat dalam peperangan tadi, ya, sekujur tubuhnya penuh dengan luka, tidak sabar dengan luka-lukanya. Lalu dia bunuh diri, menikamkan pedangnya ke dalam dirinya sendiri. Kemudian mati. Ya, kemudian mati. Kata Nabi apa? Huwa finnar, dia di neraka, mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Ya, yang melakukan bom bunuh diri juga diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa lanahu wa 'adda lahu 'adzaban aliman. Yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dirinya mengaku mukmin tidak. Kalau mengaku mukmin dia masuk dalam ayat ini. Ya, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, jazaohu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, lama dia di dalamnya. Akan lama dia di dalam neraka jahannam itu. Ya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Ya, dan Allah persiapkan azab yang sangat menyakitkan untuknya. Ya.
Ini orang Khawarij, membunuhi ahlul Islam dan membiarkan hidup ahlul authan, ya, para penyembah berhala. Sedangkan Murji'ah maka kebalikannya, ya, Murji'ah kebalikannya. Mereka sebut ahlul authan para penyembah kubur, para penyembah pohon, para penyembah jin, para peminta-minta kepada kuburan, ya, para pembela hukum-hukum taghut yang meyakini bahwa hukum-hukum taghut itu lebih afdal daripada hukum Islam. Itu mereka masih muslim, diyakini oleh orang Murji'ah. Muslim, mukmin, surga. Ya, kebalikan. Ya, kebalikan dari Khawarij, orang-orang Murji'ah ini. Nasallahu alaihi. Ya, sehingga konsekuensi buruknya Murji'ah lebih parah daripada Khawarij. Ya, kata para ulama lebih parah daripada Khawarij. Konsekuensi buruk dari Murji'ah. Ya, syariat Islam akan ditinggalkan. Ya, umat Islam tidak akan lagi memiliki pemerintah Islam. Ya, manusia akan merasa bebas berbuat maksiat. Ya, yang penting percaya aja. Yang penting percaya aja. Dan lebih buruk lagi dari konsekuensi buruk dari Murji'ah itu, muncul itu orang-orang apa? Orang-orang wahdatul wujud, orang-orang manunggaling kawula Gusti, orang-orang yang penting eling. Ya, karena iman dalam hati saja. Iman dalam hati saja. Ya, waktunya sholat gak sholat, waktunya Jumatan gak Jumatan, waktunya puasa Ramadan gak puasa. Ya, menganggap dirinya wali. Ya, dianggap apa? Wali. Ya, iman dalam hati saja. Nasallallahu alaihi. Ya, ini dua sekte, dua kelompok yang bertolak belakang, Khawarij dan Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Ya, jangan kamu menjadi, ya, Murji'ah yang mempermainkan agamanya. Ya, seorang murji', seorang pengikut Murji'ah itu tidak lain dia menjadikan agamanya hanyalah main-main belaka. Ya, dan jangan kamu berkeyakinan, ya, dengan bid'ahnya Khawarij, karena sesungguhnya bid'ah Khawarij itu, ya, akan menjerumuskan orang yang memeluknya kepada kubangan kejahiliahan, kubangan keburukan, wa yafdahu, dan akan mempermalukan dia. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah bait yang ke-29 sampai yang terakhir insyaallah kita break dulu, ya. Kurang lebih sekitar 15 menit, ya. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Apa